Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa kembali ya. Pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi IPS tema 7. Dengarkan ya. Materi IPS yang terdapat pada tema 7 antara lain yaitu 1. Kerja sama negara ASEAN. Kedua, latar belakang dibentuknya ASEAN. Ketiga, tujuan dibentuknya ASEAN. Keempat, yaitu anggota ASEAN. Kelima, peran Indonesia di ASEAN. Keenam, kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Yang terakhir yaitu bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan di ASEAN. Nah, perhatikan ya penjelasan Ibu. 1. Kerjasama negara ASEAN. ASEAN merupakan organisasi di kawasan Asia Tenggara yang disebut juga Perbara, yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Yang kedua, latar belakang dibentuknya ASEAN. 1. Mempunyai nasib yang sama, yaitu sama-sama pernah dijajah oleh bangsa lain. Yang kedua, semua negara masih dalam taraf perkembangan dan pembangunan. Yang ketiga, persamaan letak geografis, rumpun bahasa, dan adat istiadat. Yang keempat, mempunyai pandangan dan wawasan yang sama, yang saling menjaga terhadap penjajahan. Atas dasar latar belakang tersebut, pada tanggal 5 sampai 8 Agustus 1967, 5 Menteri Luar Negeri mengadakan pertemuan di Bangkok, Thailand. 5 menteri tersebut adalah 1. Adam Malik, perwakilan dari Indonesia. Kedua, Tun Abdul Razak dari Malaysia. Yang ketiga, Tanat Poman dari Thailand. 4. Narisko Ramos dari Filipina. Yang kelima, S. Rajaratnam dari Singapura. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, berdirilah ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan deklarasi Bangkok sebagai dasar pembentukannya. Deklarasi Bangkok menjadi landasan kesepakatan untuk mengadakan kerjasama regional dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Nah, isi deklarasi Bangkok antara lain: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. 5. Meningkatkan kerjasama untuk kemajuan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Materi yang ketiga yaitu
tujuan dibentuknya ASEAN. Antara lain yaitu 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan dalam kebudayaan di Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan cara menghormati keadilan dan tata tertib hukum. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang menyangkut kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, saling memberi bantuan antar anggota dalam bentuk sarana latihan serta penelitian tentang pendidikan, kejujuran, teknik, dan administrasi. Yang kelima, memelihara kerjasama yang lebih erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi dunia dan regional. Yang keenam, bekerja sama lebih tepat guna dalam meningkatkan pendayagunaan pertanian dan industri, perluasan perdagangan komoditas dunia, perbaikan sarana angkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat anggota ASEAN. Nah, demikian materi yang ketiga. Sekarang materi yang keempat tadi adalah anggota ASEAN. Pada awalnya anggota ASEAN itu ada 5 negara, yaitu negara pendiri yang dihimpun yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura. Namun anak-anakku, saat ini anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10 negara, yaitu ditambah Brunei Darussalam tanggal 7 Januari 1984. Yang kedua yaitu Vietnam, masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. Selanjutnya ditambah lagi Myanmar tanggal 23 Juli 1997. Laos tanggal 23 Juli tahun 1997. Dan yang terakhir yaitu negara Kamboja masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 16 Desember 1998. Nah, itu adalah anggota-anggota negara ASEAN. Sekarang, peran Indonesia di ASEAN. Bentuk-bentuk peran Indonesia di ASEAN. 1. Menjadi salah satu dari 5 pendiri ASEAN. 2. Penyelenggara KTT ASEAN yang pertama yaitu tanggal 23 sampai 24 Februari 1976 di Bali. 3. Menjadi penengah dalam konflik Kamboja dan Vietnam tahun 1976 sampai 1979. 4. Berpartisipasi dalam ajang olahraga kawasan Asia Tenggara atau yang sering disebut dengan SEA Games. 5. Memberi gagasan mengenai pembentukan komunitas keamanan. 6. Memberi gagasan mengenai pentingnya HAM, yaitu hak asasi manusia. 7. Menjalin kerjasama dalam bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. 8.
mendukung terbentuknya integrasi perekonomian. Nah, itu anak-anakku, ada 8 peran Indonesia di ASEAN. Nah, sekarang kerjasama di bidang budaya negara-negara ASEAN. Yaitu contohnya, ini Bu akan memberi contoh beberapa contoh konkret adanya kerjasama negara ASEAN dalam bidang sosial budaya. 1. Penanganan narkoba dan solusinya. 2. Penanggulangan dampak bencana alam. 3. Perlindungan terhadap difabel. 4. Acara-acara yang diadakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. 5. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN. 6. Kegiatan olahraga internasional yang melibatkan seluruh anggota SEA Games. 7. Kerjasama meningkatkan pariwisata. 8. Diadakannya Kongres Pemuda ASEAN. 9. Pertukaran acara program televisi ASEAN. 10. Misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya Festival Lagu-Lagu ASEAN. Nah, selanjutnya yaitu bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan ASEAN. Untuk mendukung tercapainya kerjasama bidang pendidikan di Asia sebagai berikut. 1. Mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. Yang kedua, mendorong organisasi dan sekolah di tiap-tiap negara mencari mitra sama di kawasan Asia Tenggara. 3. Mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kawasan sumber daya manusia. 4. Mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain. Yang terakhir yaitu menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, itu anak-anakku bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan yang ada di ASEAN. Nah, itulah anak-anak materi IPS yang ada di tema 7 sudah Ibu sampaikan. Tugasmu nanti perhatikan dan kamu simak kembali apa yang telah dijelaskan oleh Ibu. Kiranya cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.